Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Haji Karyas dengan NIM 6304020064. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan strategi. Yang pertama yaitu hakikat perencanaan strategi. Dalam proses sistem pengendalian manajemen, perencanaan strategi merupakan langkah awal dalam rangkaian proses tersebut. Manajer yang paling kompeten akan menghabiskan waktu lebih lama untuk memikirkan mengenai masa depan. Hasil berupa arah masa depan yang akan diambil atau jumlah berupa pernyataan formal yang berisi rencana spesifik mengenai bagaimana untuk sampai ke arah sana. Penyebab formal dari perencanaan tersebut adalah rencana strategis. Sedangkan proses pembuatan dan revisi pernyataan tersebut adalah perencanaan strategi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan dengan formulasi strategi. Terdapat dua proses manajemen, yaitu perumusan strategi dan perencanaan strategi. Meski keduanya berhubungan, namun berbeda dalam maknanya. Perumusan strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategi merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Pada praktiknya terjadi tumpang tindih antara perusahaan strategi dan perencanaan strategi ini. Perumusan strategi ada pada titik ketika manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Proses perencanaan strategi ada pada titik ketika sudah dilakukan formulasi strategi, yaitu membangunkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan menciptakan cita-cita tersebut secara efektif dan efisien. Dan untuk selanjutnya yaitu ada manfaat perencanaan strategi. Yang pertama yaitu kerangka kerja untuk pengembangan anggaran. Manfaat paling utama dari perencanaan strategi adalah bahwa rencana tersebut memfasilitasi perumusan dari anggaran operasi yang efektif. Suatu perusahaan tanpa proses perencanaan strategi mempertimbangkan terlalu banyak masalah-masalah strategi dalam terhadap pembuatan anggaran sehingga mengarah pada kelebihan informasi. Dengan adanya perencanaan strategi, rentak opsi dipersempit sedemikian rupa sehingga para perencana dapat membuat keputusan alokasi sumber daya yang intelijen selama proses pembuatan anggaran. Pada intinya, kerangka kerja ini nantinya akan menentukan ke arah mana organisasi tersebut berjalan, sehingga bisa tertata begitu teman-teman. Yang kedua yaitu ada alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategi formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam mengedepankan para manajer dengan suatu pemikiran mengenai strategi dan implementasi. Yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang. Manajer pada umumnya akan cenderung khawatir mengenai masalah-masalah teknis dan pengelolaan urusan bisnis rutin dibandingkan memikirkan masa depan. Oleh karena itu, proses perencanaan strategi formal secara tidak langsung memaksa manajer untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting. Jadi, manajer itu harus memikirkan jangka perusahaannya.
untuk kedepannya itu harus semaksimal mungkin lah, seperti itu. Yang keempat, alat untuk menjejerkan manajer dengan strategi korporat. Debat, diskusi, dan negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan klarifikasi strategi korporat menyaukan dan menjajarkan manajer dan strategi semacam itu dan mengumpulkan implementasi dari strategi korporat bagi manajer individual. Untuk yang selanjutnya, ada juga keterbatasan perencanaan strategi. Itu ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan strategi berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi tanpa pemikiran strategi. Yang kedua, organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategi yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategi kepada para staf dari departemen tersebut. Input dari manajemen lini diabaikan. Sebaiknya para peran staf di departemen perencanaan strategi dijaga seminimal mungkin, hanya sebagai katalis pendidikan dan fasilitator dari proses perencanaan. Yang ketiga, proses perencanaan strategi berlangsung lama dan mahal. Itu keterbatasan perencanaan strategi. Dan selanjutnya yaitu ada menganalisis program-program baru yang diusulkan. Ide untuk program baru dapat berasal dari manapun dalam organisasi, dari CEO, dari staf perencanaan kantor pusat, ataupun dari berbagai bagian organisasi yang berpotensi, misal dalam 3M corporate. Ide not spots berasal dari bawah organisasi, bukan merupakan inisiatif dari CEO. Organisasi riset dan mengembangkan diharapkan menghasilkan ide-ide untuk produk atau proses baru. Organisasi pemasaran diharapkan menghasilkan inovasi pemasaran, dan organisasi teknik produksi diharapkan menghasilkan peralatan dan metode produksi yang lebih baik. Dan untuk usulan-usulan untuk program pada intinya bersifat reaktif atau proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan, seperti kabar burung mengenai pengenalan produk baru oleh pesaing, atau sebagai inisiatif untuk mengkapitalis suatu kesempatan. Karena itu, keberhasilan suatu perusahaan bergantung sebagai pada kemampuan untuk menemukan atau mengimplementasikan program-program baru, dan ide-ide dapat berasal dari berbagai sumber. Dan untuk selanjutnya yaitu ada analisis modal, analisis investasi modal. Hampir semua usulan merupakan modal baru yang signifikan. Teknik untuk menganalisis usulan investasi modal berusaha untuk menemukan nilai sekarang bersih dari proyek tersebut, yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan, atau tingkat pengembalian internal yang implementasikan dalam hubungan antar kas yang masuk dan keluar. Intinya adalah bahwa teknik-teknik ini digunakan hanya pada sekitar separuh situs, di mana secara konseptual teknik ini dapat diterapkan. Paling tidak ada 4 alasan untuk tidak menggunakan teknik nilai sekarang dalam penganalisan semua usulan. Ada 4, yaitu yang pertama, usulan tersebut mungkin jelas menarik sehingga perhitungan dari nilai sekarang hasilnya tidak diperlukan.
mesin yang baru dikembangkan dan yang mengurangi biaya secara substansial sehingga akan memberikan pengembangan dalam suatu tahun dalam salah satu contohnya. Yang kedua, estimasi yang terlibat dalam usulan begitu tidak pasti sehingga membuat perhitungan nilai sekarang bersih dipercaya tidak sesuai dengan usulannya. Yang ketiga, alasan usulan tersebut adalah selain meningkatkan dalam profitabilitas, pendekatan nilai sekarang pengasumsian bahwa berfungsi tujuan adalah meningkatkan laba, tapi banyak usulan investasi yang memperoleh persetujuan berdasarkan alasan bahwa alasan tersebut meningkatkan semangat karyawan, citra perusahaan, atau keselamatan kerja. Yang keempat, yaitu tidak ada alternatif yang layak diadopsi. Hukum lingkungan mungkin mengharuskan investasi dalam suatu program baru. Di sini dijelaskan secara singkat beberapa pertimbangan yang harus berguna dalam mengimplementasikan sistem evaluasi pengeluaran modal. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya.